Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar sahabat subscriber di luar sana? Semoga sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, Ari bakal ngebahas tentang waspada. Kamu benar-benar harus waspada ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu sedang proses KPR subsidi, terus kemudian kamu sudah proses KPR subsidi, sudah di ACC, kamu itu memang harus menempati rumah tersebut guys, gitu. Jangan sampai kamu terkena sanksinya. Oke, kali ini saya bakalan ngebahas mengenai ketika kamu tidak menempati rumah tersebut, padahal kamu sudah dikasih peringatan di dalam perjanjian kredit rumah subsidi ya guys. Di pasal berapa aja perjanjian kredit rumah subsidi kamu harus nempatin dan sanksinya apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke guys, kembali lagi di channel Ari Jaya. Langsung aja kita bahas. Kebetulan saya juga udah megang PK, perjanjian kredit dari Bank BTN, KPR rumah subsidi guys, gitu. Nah, kira-kira apa aja nih? Dan jangan sampai kamu bermasalah seperti di samping ini ya guys, gitu. Ini salah satu contoh rumah KPR subsidi yang kena peringatan ya guys, gitu. Nah, di sini guys tertera di samping saya apa aja. Nah, oke, saatnya kita ngebahas ya mengenai jangan sampai nih kamu nih KPR, wah pari gitu ya kan, KPR saya itu belum bisa di ACC, KPR saya itu banyak pertanyaan ya guys ya, di channel saya sendiri. KPR saya belum bisa di ACC, KPR saya nih KPR subsidi saya nih sempat ditolak gitu ya kan, harus kayak gimana biar di ACC gitu. Jangan sampai kamu bertanya seperti itu, tapi kamu sendiri nih untuk nempatinnya juga kamu harus pikirin nih guys, gitu. Jangan sampai terjadi kena surat peringatan seperti yang di samping tadi. Oke, mengenai surat peringatan itu sebelumnya kita pas akad kredit ya guys, ini adalah perjanjian kredit. Di samping ini contohnya. Nah, perjanjian kredit ini sendiri gitu ditandatangani pas saat akad dan kamu berparaf ya guys. Jadi kamu memang sudah menyetujui isi dari pasal-pasal di dalam perjanjian kredit. Nah, kira-kira apa aja pasal-pasal di dalam perjanjian kredit sebelum kamu kena peringatan ya guys. Yang pertama, pasal 11 di ayat 1 yaitu debitur bersedia dan setuju untuk segera menempati rumah dan tanah atau unit rumah susun yang dijadikan agunan kredit sepanjang dan selama debitur memenuhi dengan baik semua kewajiban berdasarkan perjanjian kredit. Jadi di sini ya sudah jelas ya guys. Kamu kalau misalnya sudah paraf ini terus kemudian sudah dilegalisir sama notaris gitu ya pas ada saat akad, berarti kamu bersedia dan setuju untuk menempati unit rumah susun. Kewajibannya terpenuhi sama pihak bank ya, berarti kamu harus menempati ya guys, gitu. Jangan sampai nggak nempatin sehingga kamu terkena peringatan. Oke, yang di ayat 2 di pasal 11 juga, hunian segera oleh debitur atas agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1. Pasal ini merupakan syarat mutlak pemberian kredit sehingga apabila dalam waktu 60 hari. Jadi 60 hari setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh debitur dan bank, namun debitur tetap belum menghuni agunan tersebut, maka debitur telah melakukan cedera janji ya guys, gitu. Dan bank berhak untuk melakukan tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit ini. Ya guys. Oke. Terus kemudian di ayat 3-nya guys, di pasal 11 yang sama guys, gitu. Setelah debitur menghuni agunan tersebut. Jadi ini ada
dibuat peraturannya juga guys. Jadi bukan hanya menempati pas kamu akad kredit terus kemudian kamu nempatin terus kemudian untuk kamu sudah memenuhi ayat 2-nya. Enggak gitu guys. Jadi memang ketika kamu sudah akad kredit terus kemudian kamu nempatin, jadi kamu di pasal 3-nya itu debitur berjanji untuk tidak membiarkan agunan dalam keadaan kosong selama lebih dari 60 hari sejak agunan yang bersangkutan ditinggalkan tanpa penghuni. Jadi ketika kamu sudah akad kredit kemudian kamu sudah menempati, dan itu diatur juga tidak boleh kosong selama 3 bulan guys. Oke, terus kemudian di ayat 4 di pasal 11, debitur setuju dan berjanji dengan sungguh-sungguh kepada bank untuk yang A, menempati agunan tersebut secara layak. Terus yang B, memelihara dengan baik atas biaya sendiri. Yang C, memperbaiki atas beban sendiri segala kerusakan yang terjadi atas agunan tersebut. Yang D, membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain, seperti antara lain langganan listrik, langganan air bersih, dan sebagainya secara tertib dan teratur. Yang E, membayar pajak bumi dan bangunan, serta pajak retribusi, pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim dikenakan terhadap pemilik agunan secara tepat dan teratur. Yang F, memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada bank terhitung 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut. Jadi memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada bank terhitung 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut. Jadi kalau sertifikatnya SAGB. Oke, kemudian di pasal 11 di ayat 5-nya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, debitur dilarang. Nah, jadi ini larangan untuk debitur. Yang A itu pertama mengubah bentuk atau konstruksi bangunan yang mengakibatkan berkurangnya nilai agunan. Jadi kalau misalnya kamu rumah subsidi kamu itu direnovasi, itu kan pertambahan nilai agunan ya guys gitu. Kalau misalnya dia mengurangi, itu nggak boleh. Misalnya katakanlah rumah subsidi kamu itu ada 2 kamar, tapi kamu bentuk jadi 1 kamar, itu nggak bisa ya guys gitu, nggak boleh, itu biasanya dilarang. Terus kemudian yang B, membebani lagi agunan dengan hak tanggungan atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan pihak lain kecuali bank. Jadi di sini ada pembebanan agunan dengan hak tanggungan. Jadi kamu pasang HT lagi nih dalam sertifikat kamu ya guys, itu juga nggak boleh diagunkan di pihak lain guys, itu juga nggak boleh. Terus kemudian yang C, menyewakan, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun penguasaan agunan kepada pihak lain. Nah ini nggak bisa juga, menyewakan kamu nggak bisa, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun penguasaan agunan kepada pihak lain ya guys. Terus yang D, mengalihkan agunan kepada pihak lain. Jadi kamu masih dalam masa jaminan, kamu agunkan di bawah tangan, itu juga nggak bisa guys. Terus kemudian menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas agunan tersebut. Nah ini juga nggak bisa guys, penerimaan hak sewa. Terus yang F, menerima uang muka atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran bentuk penguasaan lainnya atas agunan kepada pihak lain, itu juga nggak bisa ya guys. Oke, jadi ini aturannya sudah tertera dalam pasal 11 perjanjian kredit. Jadi kamu setiap kali kamu akad itu bakalan kamu terima ini, dan itu kamu bisa baca di pasal 11-nya ya guys gitu. Dan ini sama banget jadi bahasnya aturan itu. Nah kemudian gimana, yang jadi pertanyaan, gimana kalau seandainya kamu cedera janji di pasal 11 ya guys. Misalnya contohnya kamu tidak menempati agunan yang sudah akad kredit, gimana ya guys. Nah di sini dijawab di pasal 12 debitur wan prestasi, lebih tepatnya di ayat 4 itu dalam
hal debitur berdasarkan hasil penilaian pemerintah tidak melaksanakan ketentuan pada pasal 11 ya, yang sama yang tadi ya, ini jawabannya sanksinya ya, atau ya guys gitu. Sehingga debitur dinyatakan oleh pemerintah tidak layak menerima subsidi bantuan dan atau kemudahan memperoleh rumah dari pemerintah, maka debitur wajib untuk mengembalikan seluruh kemudahan dan atau bantuan yang telah diterima, dan A. melunasi seketika KPR subsidinya. Jadi ketika kamu ketahuan kamu kena surat teguran mungkin 1, 2, 3 ya gitu ya, itu kamu langsung disuruh melunasi KPR BTN subsidinya. Terus yang kedua, mengkonversi KPR BTN subsidi menjadi KPR BTN non subsidi guys gitu, sesuai dengan bunga kredit yang berlaku pada bank. Jadi kurang lebih kalau non subsidi itu langsung floating ya 13% ya guys. Dari kamu cicilan cuma 15% ya jadi 13,5% itu berapa ya? Lumayan banyak ya guys. Terus kemudian menanggung biaya asuransi, terus kemudian yang biaya-biaya yang timbul akibat penghentian KPR subsidi ya guys gitu. Jadi biaya yang timbul akibat penghentian KPR subsidi yang kemarin kamu bebas bayar PPN gitu ya, itu kamu juga kena guys gitu, kamu berarti harus bayar gitu guys. Terus kemudian C. mengalihkan kepemilikan rumah KPR BTN bersubsidi kepada pihak yang diberikan kewenangan pemerintah mengambil kepemilikan rumah KPR BTN subsidi. Jadi mengalihkan, jadi nanti KPR BTN subsidi kamu dialihkan kepada pihak yang lebih berwenang gitu ya guys. Kemudian selama debitur belum melunasi seluruh utangnya yang timbul dari perjanjian kredit, maka bank berhak setiap saat yang dianggap layak oleh bank melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan setempat yang diperlukan. Jadi itu dia guys mengenai sanksinya kalau misalnya kamu tidak menempati rumah subsidi ya guys. Jadi jangan sampai nih guys kamu kena surat teguran yang tadi contohnya seperti yang pertama, dan mudah-mudahan kamu juga lancar ya guys gitu ya, kamu KPR-nya gitu. Nah bagi kamu-kamu nih yang udah komen di video hari sebelumnya gitu ya, kamu pastiin dulu nih gitu, kalau misalnya kamu sudah siap untuk di ACC, kamu juga harus siap untuk menempati unit rumah tersebut guys ya. Jangan sampai enggak tuh guys gitu, karena ya balik lagi ya kan sanksinya lumayan berat guys gitu. Oke, itu aja guys informasi yang bisa Aris sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya emang video ini bermanfaat, kamu bisa like, komen dan komentar di bawah ini. Terus kemudian jangan lupa di subscribe ya guys gitu, nanti tetap saya bakalan memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman mengenai KPR ya guys. Sukses selalu buat kita semua, salam super. Hati-hati di luar sana, jangan sampai nggak pakai masker, karena kebetulan juga banyak sekali operasi razia kamu yang nggak pakai masker guys gitu, kamu bakalan dikenakan denda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.